Bismillah, qala al-muallifu an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri thumma khataba thumma rabaha wa qala man rabaha qabla an yusalliya fal yaqbah aqra kanana wa man lam yaqbah fal yaqbah bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la ba'da. Wa ala alihi washabihi jama'a wa ba'd. Baik, kita baca. Ini masih ada katanya dengan ilmu kurban. Hadis qala muallif an Jundub ibni Abdullah al-Bajali qala sallallahu alaihi wasallam shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma an-nahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha itu pada hari kurban nahar. Tsumma khutbah, kemudian dia berkhutbah. Tsumma dzabaha, kemudian dia berkurban. Wa qala man dhahaba qabla an yusalliya falyasbah ya ukhra makanaha wa man lam yasbah falyasbah bismillah. Kemudian lalu dia berkhutbah, kemudian menyembeli dan bersabda, barang siapa menyembeli sebelum salat, hendaklah dia menyembeli lagi sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembeli, hendaklah dia menyembeli dengan membaca basmalah. Di sini ya mas kalian, ada beberapa faedah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa salat Id itu duluan salatnya, baru khutbah. Sallan nabiyyu yauman nahri, salat, kemudian dia berkhutbah. Setelah khutbah baru menyembelih. Berarti di sini sahnya kurban itu pada saat setelah selesai salat Id. Ya, salat Id. Karena Nabi SAW memulai salatnya dengan berkhutbah, ya, kemudian dia menyembeli hewan kurban. Maka Nabi mengatakan, barang siapa menyembeli sebelum salat, maka sembelihannya tidak dianggap satu lahmin, hanya sebagai sembelihan biasa. Jadi ini satu menjadi syarat sahnya hewan kurban itu disembelih setelah salat Id. Ya, setelah salat Id. Ya, menunjukkan bahwa urutan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang menyembeli hewan kurbannya sebelum selesai salat Id, sementara khutbah, apa hukumnya? Sah tidak? Hah? Hah? Tidak sah? Tidak sah. Karena Nabi salat, baru khutbah, baru sembelih. Nah, sekarang menjadi ukuran sahnya hewan kurban, apakah waktu salat atau pelaksanaan salatnya menjadi ukuran sahnya? Dipahami pertanyaannya? Apakah waktu salat atau pelaksanaan salat yang menjadi ukurannya? Pelaksanaan salat, bukan waktu salat.
Kalau waktu sholat, bagaimana kalau di kampung sebelah belum sholat? Jadi yang menjadi kurang adalah pelaksanaan sholatnya. Meskipun waktu sholat Id itu kapan? Sholat Id kapan? Ketika matahari naik setinggi ombak. Artinya sudah tidak masuk larangan waktu sholat. Ya, sudah tidak masuk waktu larangan sholat. Nah, ini menjadi ukuran patokan sahnya kurban. Di sini penulis menjelaskan bahwa di sini ada dalil tidak bolehnya memotong hewan kurban sebelum waktu sholat. Ya, hadis yang lain dijelaskan kemarin bahwa itu adalah satu kasatul hamin. Itu adalah hanya sembelihan kurban biasa. Terus menjadi poin juga di sini bahwa ketika ingin menyembelih maka hendaklah waliasbah bismillah, dalam mengucapkan bismillah. Sekarang, apa hukum mengucapkan basmalah ketika menyembelih? Sudah lewat. Wajib ya? Wajib tak? Wajib. Dalil? Dalil? Tengah wajib. Larang di Makkah adalah yang disebut. Dalilnya surah apa? Sudah lewat ya? Adalah salatu Nabi berkubat dengan basmalah. Iya. Itu zohirnya adalah perintah. Itu kalau sigonya bentuknya perintah, hukum masalahnya apa? Wajib. Faedahnya wajib. Setidaknya ada 3 pendapat ulama tentang hukum baca basmalah ketika menyembelih. Yang pertama, tadi yang mengatakan wajib berdasarkan sahihnya hadis. Berdasarkan dengan ayat juga. Tidak menyebut nama Allah. Terus ini sahihnya hadis katakan bahwa hukumnya wajib. Berarti artinya membeli dengan tidak membaca basmalah, bagaimana hukum sembelihannya? Sah? Ya. Sah hukum sembelihannya? Dimakan? Boleh? Tidak boleh? Tidak bisa? Dosa? Kira-kira, ya. Tidak boleh dimakan? Tidak boleh. Terus, saya kasih subhat. Antum jawab. Antum pertahankan pendapat antum. Saya kasih subhat. Bagaimana dengan hadis illa ma zakaitum? Kalau disebutkan binatang yang tidak boleh dimakan. Terakhir, kecuali yang kalian tidak sempat sembelih. Dan ayat halalnya sembelihan ahli kitab. Ahli kitab baca basmalah? Tidak. Ada kira-kira itu. Ya. Bagaimana menjawab ini? Tidak ada yang kontradiksi. Ya. Kalau di kitab tidak baca basmalah tidak apa-apa karena memang begitu. Tapi kalau ahli Islam yang tidak baca basmalah
Itu yang di sini di kantor. Sama sembelihan. Itu kan ada larangannya. Sama sembelihan. Ya. Ya, artinya jumhur juga mengatakan bahwa itu hukum baca basmalah sunnah muakkadah, tidak masuk wajib. Pendapat yang ketiga, ya, ini dia rinci. Kalau dia lupa membaca basmalah, hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak boleh. Ini dirinci. Yang pertama, tidak ada rincian. Tidak baca, lupa, tidak. Ya, artinya sengaja atau lupa sama saja. Ya, pendapat yang lain mengatakan bahwa itu hukumnya ya sah-sah saja, boleh. Berdasarkan dengan dalil. Tidak sempat sembelih. Illa ma taqaitum. Nah, terus bagaimana memadukan ketiga ini? Ya. Hukum menyembelih tanpa membaca basmalah. Tuh. Yang dirinci. Ya, kebanyakan ulama muasirin dan juga sekarang dia mengambil pendapat yang dirinci. Ya, karena kalau lupa, sementara yang menyembelihnya orang Islam, tidak ada unsur kesengajaan. Karena insyaallah, wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Adapun mengatakan bahwa ini zahir hadis itu menunjukkan wajibnya baca basmalah. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Kenapa? Kenapa yang mengatakan bahwa sunnah muakkadah hukumnya tidak wajib? Sembelihan hukumnya sunnah juga. Dipahami? Ya, kenapa sembelihan kurban hukumnya juga sunnah? Maka hukum basmalah itu hukumnya sunnah juga. Wallahu alam bisawab. Tapi ya untuk lebih hati-hatinya para a'immah banyak yang memilih pendapat yang merinci. Wallahu alam bisawab. Ini tidak boleh kita terlalu berlarut-larut di dalamnya, karena dalam ini masing-masing para ulama mempunyai pendapat. Ya, masing-masing para ulama mempunyai pendapat. Tidak saling membantu, dia menyembelih, baik sangka saja, selama dia muslim, insya Allah baik sangka saja. Ya, baik sangka saja, selama dia muslim. Kalau muslim, insya Allah mungkin paham, mungkin tidak salat, tapi paham bahwa harus baca basmalah. Ya, wallahu a'lam. Kita yang membeli seperti lupa, kita membeli baru dibelikan. Tidak kita maksudkan percobaan saya setelah itu atau setelah begitu saja. Kalau lupa, Allah mau maafkan lupa. Tapi baca dengan basmalah mengumakan. Ya, artinya apa yang lupa, yang kita tidak ingat tersalah, maka Allah mau maafkan. Ya, Allah maafkan, insyaallah. Tidak mengapa. Terus kalau di tukang jual ayam potong, bagaimana caranya membeli? Hah? Pegang baru. Ya, selama antum tahu syarat-syaratnya menyembelih, rukun-rukunnya, rukunnya menyembelih. Satu, baru aja. Amat. Ya, rukunnya minimal terpotong 2 urat leher. Terus pakai benda tajam. Itu paling minimal itu rukunnya. Ya, terpotong. Terus pakai benda tajam. Nah, terus kalau yang dipakai tukang jagal ayam potong,
Pisau tajam dia. Tajam kalau tajam ya, insyaallah. Dia baca basmalah. Mana antum tahu? Jangan terlalu takalluf, ini berlebih-lebihan dalam hal ini. Bisa dibuka hatinya seseorang. Kita nggak tahu ya. Artinya selama dia muslim, kita baik sangka saja. Ya, baik sangka bahwa sembelihan orang ahli kitab pun halal dimakan. Apalagi saudara kita muslim. Ya, kita baik sangka saja ketika dia menyembelih. Meskipun dia tidak melaksanakan kewajibannya seperti salim waktu, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi alangkah baiknya kalau antum ragu ya, mana? Ya, potong sendiri, sendiri. Ini saya ingatkan kepada jemaah sekalian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini rasa waswas itu penyakit. Penyakit waswas. Hendaklah kita berlindung. Makanya Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas." Dari waswas ini, semua bentuk waswas itu dari syaitan. Bentuk keraguan, bentuk apapun waswas dari syaitan itu. Artinya ada rasa waswas, jangan-jangan, itu waswas itu. Rasa takut dan rasa khawatir dari syaitan. Tidak akan berpengaruh dari kehidupan kita. Maka kita berlindung sama Allah. Ketika ada waswas muncul, tidak usah peduli. Ya, contoh habis wudu, kadang muncul ragu-ragu tidak? Batal tidak atau tidak? Kadang muncul was-was. Saya contoh ini was-was dalam ibadah, was-was dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Kadang kita keluar, saya matikan kompor atau tidak? Kadang begitu. Itu was-was dari syaitan. Maka ini penyakit. Ini rasa khawatir, rasa takut dari syaitan. Ini akan berpengaruh kecuali kalau jelas memang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh baca bismillahirrahmanirrahim ketika sembelih? Tak boleh. Kenapa? Tasmiyah. Terus ada ya bismillah Allahu akbar. Boleh? Ya? Boleh? Iya. Bismillah Allahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh karena kita mau membunuh, sementara Ar-Rahman Rahim bentuk kayak saya Allah. Cukup bismillah saja. Ya, kalau makan saya tambah bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi yang sahih cukup bismillah. Mau masuk rumah baca apa? Masuk rumah baca apa? Masuk rumah. Doa masuk rumah. Ya bismillah. Bismillah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala jannah bismillahirrahmanirrahim khara jannah wala rabbina tawakkalna. Ya itu supaya ketika masuk rumah tidak diganggu apa? Syaitan. Ya, tidak ada setan bermalam. Ini ya, saya ingatkan kepada kita semuanya, jangan lupa ini, jangan dianggap remeh ini. Ketika masuk rumah, cakap zikir. Ya, bismillah. Antum sering keluar rumah baca basmalah, toh? Tapi kalau masuk Assalamualaikum. Artinya keluar rumah pasti baca bismillah tawakkaltu. Tapi masuk rumah lupa. Belum terbiasa. Biasakan.
Ini ketika masuk rumah baca basmalah, baca doanya. Karena apa bedanya masuk keluar? Ya, kita keluar baca doanya, masuk juga baca basmalah. Ya Allah, bisawab. Sekarang cukup ya.